Bagaimana pendapat Bung Firman nih tentang pernyataan Pak Bupati di sela upacara bagi peringatan anak Hari muda Kelas kemarin untuk bersama-sama pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam hal memerangi atau mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Tentunya harapan kita atau harapan masyarakat Kabupaten Pangkep ini bukan hanya sekedar teori, ya, bukan hanya sekedar teori dan implementasi atau ada gerakan nyata bahwasanya betul-betul Pemda ini serius dalam hal ingin membuka diri. Berikanlah ruang-ruang, bukalah ruang-ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Rizwan. Tentunya masih di podcast obrolan viral. Dan pada kesempatan kali ini masih narasumber yang sama yaitu Bung Firman. Selamat bergabung kembali Bung Firman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Rizwan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita ingin membahas nih tentang Hari Kebangkitan Nasional kemarin yang dilaksanakan tanggal 20 Mei 2025 nih. Nah, langsung aja kita bahas mungkin ya tentang Harkitnas tersebut. Bagaimana pendapat Bung Firman nih tentang pernyataan Pak Bupati di sela upacara peringatan Harkitnas kemarin untuk mengajak seluruh elemen masyarakat Pangkep untuk menjadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai landasan untuk berpikir dan bertindak. Dengan persatuan dan kerja nyata, saya yakin Pangkep akan menjadi kabupaten yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Nah, kalau kita melihat dari pernyataannya Pak Bupati ya, untuk mengajak masyarakat biar daerah Pangkep ini menjadi daerah yang mandiri gitu, menjadi daerah yang maju. Apa selama ini belum maju atau bagaimana? Iya. Oh, itu apakah selama ini belum mandiri atau gimana? Siap. Itu bagaimana tuh Bung Firman menanggapinya tuh? Oke, makasih Rizwan ya. Jadi begini Rizwan, saya sebenarnya setuju ya apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Bupati Pangkep, Bapak Yusran Lalogau ya, Bapak Yusran Lalogau. di sela-sela upacara Hartiknas kemarin. Ya, tanggal 20. Betul. Bapak Bupati ini ada perubahan ya, ada perubahan kepemimpinan. Jadi di sini saya melihatnya secara positif. Bapak Bupati di sini ada sedikit membuka ruang kepada elemen masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pangkep ya. Ini secara global ya. Masyarakat Pangkep dan terkhusus lagi bagi anak-anak muda. Ya betul. Jadi Pak Bupati ini mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya bagi anak-anak muda, untuk bersama-sama pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam hal memerangi atau mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Karena kita memang tahu kemarin ini Pangkep ini masuk sebagai kategori daerah termiskin di Sulawesi Selatan ya. Nanti kita bahas itu. Saya ingin fokus dulu ke apanya nih? Ini saya sedikit kesalpo dengan pernyataannya itu untuk mengajak masyarakat untuk berpikir dan bertindak. Apakah mungkin ini salah satu kegiatan nih? Ini kan kita nih sekarang membuka semacam ruang untuk berbicara nih. Ya. Salah satunya podcast seperti ini. Nah, jadi, mungkin itu salah satu cara untuk bagaimana memberikan informasi untuk masyarakat Pangkep itu sendiri. Apakah ini salah satu cara untuk tindakan berpikir atau bagaimana gitu? Jadi benar. Jadi begini Rizwan. Jadi di sini kan Bapak Bupati sudah membuka ruang untuk elemen masyarakat dan anak-anak muda kan. Nah sekarang dalam hal ini Bapak Bupati Pangkep, ya kan. Saya berharap dan tentunya kita semua berharap Bapak Bupati ini ke depannya bisa membuka ruang. Ya, betul. Membuka ruang kepada masyarakat atau anak-anak muda ini. Seperti ini Rizwan. Jadi untuk bagaimana kreativitas, ide, ini menarik nih untuk dibahas. Inovasi seorang anak-anak muda ya. Nah, ini harus dibukakan ruang dulu oleh pemerintah itu sendiri. Ya, betul sekali. Minimal contohnya menyiapkan sarana dan prasarana. Itu yang menjadi penunjang sebenarnya tuh. Bagaimana cara kemudian untuk mengembangkan inovasi, kreativitas. Betul. Kemudian cara berpikir untuk anak muda. Iya, betul. Jadi sebenarnya ada banyak potensi sebenarnya yang bisa digali di masyarakat sendiri, termasuk anak muda nih sebenarnya. Karena kalau kita ketahui ya, anak muda zaman sekarang itu sebenarnya memiliki banyak potensi untuk bagaimana cara
kemudian ikut serta dalam mengembangkan daerah Iya. tersebut sebenarnya. Betul, betul. Jadi begini Rizwan, ya. Untuk mendapatkan peluang itu, tentunya pemerintah Kabupaten Pangkep ini melakukan yang namanya inventarisir anak-anak muda atau masyarakat yang memiliki kreativitas. Ya betul. Itu yang memiliki kreativitas, yang memiliki inovasi. Ini kan SDM kita ini di sumber daya manusia kita di Kabupaten Pangkep ini sangat luar biasa. Iya ya. Cuman kan ini belum kelihatan, belum terpublikasi. Ya. Sehingga saya berharap Bapak Bupati ke depannya membuka ruang publik ini. Contoh Bapak Presiden kita kan, Bapak Prabowo Subianto. Akhir-akhir ini kan di masa-masa pemerintahnya ini dia sering membuka ruang, mengajak teman-teman wartawan, ya kan untuk berdiskusi, terus mengajak para aktivis-aktivis untuk bagaimana menimba informasi dari para wartawan atau aktivis ini. Apa sih yang harus kita lakukan di pemerintahan? Apakah kebijakan pemerintahan ini sudah benar atau tidak? Nah, itu sangat penting juga kan gitu. Ini dulu masalahnya, ruangnya dulu. Kalau ruangnya tidak terbuka, bagaimana bisa inovasi dan kreativitas seorang anak muda atau masyarakat Kabupaten Pangkep ini bisa dikembangkan, berkembang? Kan begitu. Ini tidak terpublikasi. Nah, makanya dengan adanya pembukaan ruang seperti ini yang diharapkan oleh Bapak Bupati, maka ini bisa dikolaborasikan nantinya antara program Pemda dengan ide-ide yang tergali di tengah-tengah masyarakat, khususnya di anak-anak muda. Contoh nih, Rizwan. Satu contoh yang saya bisa berikan. Kita tahu enggak? Triswaka, seorang anak muda dulu di Yogyakarta. Oh iya, Yogyakarta, kan? Yang suka menyanyi. Ya kan, di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini ada yang namanya Cafe Pandopo kan? Pendopo. Ya, Pendopo. Di situ tempat para anak-anak muda para nongkrong. Untuk kumpul. Di situ ada ruang kuliner ya. Jadi saya suka tuh. Nah, jadi pedagang-pedagang itu kan ada di situ. Ada pedagang di situ, ada transaksi. Iya, ada transaksi. Ada itu transaksi. Cara untuk betul. Meningkatkan pendapatan masyarakat mungkin. Betul. Terus yang kedua, di sini ada anak muda yang kreatif dalam bidang bermusik, bernyanyi. Itu yang penting. Itu kan. Nah, karena pemerintah ada sarana yang ditempatkan, ya kan, tempatnya yang ada pada nongkrong anak-anak muda di sana. Sehingga Triswaka ini kan bisa mengembangkan bakatnya. Nah, itu salah satu contoh ya. Iya, salah satu contoh. Sehingga Triswaka ini kita tahu sekarang dia bisa secara ekonomi membawa nama daerah, bisa mengembangkan ekonomi sendiri di daerah tersebut. Jadi itu salah satu contoh konkret ya. Itu salah satu contoh konkret. Menurut saya inilah maksud saya ruang-ruang yang harus dibuka. Terus masih banyak lagi nih ruang-ruang yang yang bisa diangkat nih. Mungkin khususnya dari petani lah. Mungkin ada terobosan-terobosan petani kita yang bisa mengembangkan produktivitas pertanian. Karena begini Rizwan, bukan berarti dengan sekolah tinggi itu ada inovasi. Terkadang ada orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi tapi punya inovasi yang besar. Punya kreativitas. Ada gagasannya, ada idenya. Cuman kan ruang ini yang tidak terbuka, itu tidak diberikan ruang, tidak diberi kesempatan. Jadi maksud saya dalam hal ini Bapak Bupati Pangkep, saya apresiasi dan perlu diapresiasi setinggi-tingginya, Rizwan. Baik, terima kasih tanggapannya Bung Firman. Selain itu juga kemarin itu saya membaca di salah satu media online. Ini juga salah satu pernyataan dari Pak Bupati juga, dan saya sedikit kepo nih tentang pernyataannya itu yang menyatakan bahwa kebangkitan hari ini bukan lagi melawan kemiskinan gitu ya, tapi malah tapi tugas sorry. Jadi seperti ini. Kebangkitan hari ini tidak lagi kita melawan penjajahan, seperti itu. Ya, betul. Tapi melawan kemiskinan. Ini tugas kita bersama, ujarnya tuh, Kabupaten Pangkep. Nah, saya sedikit kepo nih tentang Pangkep itu sendiri, yang tentunya tadi sempat dibahas juga sedikit itu mengenai tingkat kemiskinan. Kalau kita lihat dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini, saya melihat
Pangkep itu masuk di salah satu top 1, masuk bukan masalah salah Kategori satu, termiskin ya. masuk top 1 daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Padahal kalau kita ketahui bersama ya, Kabupaten Pangkep itu kan memiliki banyak potensi, memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Menurut saya nih, contoh misalnya nih kayak apa industri, apakah itu dari Semen tonase. semen, dari marmennya, kemudian lautnya begitu luas, gitu kan? Iya. Itu kayak, maksud saya itu masuk akal nggak misalnya nih, kalau misalnya Pangkep itu masuk kategori top 1 termiskin di Sulawesi Selatan. Itu kayak, wow, Iya. kayak di luar, Betul. di luar nalar gitu. Iya. Kalau menurut ini bagaimana tuh? Jadi begini Rizwan. Iya. Jadi kan saya keterkaitannya dulu Hartiknas nih, Iya, iya. Hari Kebangkitan Nasional. Iya, Nah, iya. perlu kita pahami bahwasanya dalam sejarah Hartiknas itu pada masa itu ditandai dengan lahirnya Budi Utomo dan Ya. Ikrar Sumpah Pemuda. Ya. Nah, itulah salah satu yang menjadi peran daripada Hari Kebangkitan Nasional. Ya, ya. Nah, sekarang saya sependapat dengan Bapak Bupati Pangkep bahwasanya hari ini kita tidak lagi melawan penjajah tapi melawan kemiskinan di Nah, Pangkep itu. ini. Jadi Bapak Bupati di sini dalam hal ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bangkit bersama melawan kemiskinan ini. Nah, itu. Sekarang begini, untuk melawan kemiskinan itu secara sumber daya manusianya dulu harus siap. Nah, itu dia tuh. Harus siap. Dalam hal siap apanya dulu, Rizwan? Saya katakan siap dalam hal tidak mengatakan dirinya miskin kalau Ya. memang dia mampu. Jadi yang paling utama itu sumber daya manusia harus siap Iya. untuk mengelola sumber daya alam. Betul. Setuju itu. Oke, saya juga Setuju setuju. Karena kalau kita lihat ya di sini tuh di Kabupaten Pangkep itu sampai 12,41% gitu. Iya, betul. Itu bukan salah satu angka yang menurut saya kecil itu cukup besar itu. Iya. Dan saya sebenarnya saya setuju juga sebenarnya Iya. kalau misalnya Bupati itu mengajak seluruh elemen masyarakat Iya. untuk melawan kemiskinan ini. Iya. Tapi ya mungkin seperti tadi itu. Jadi sebelum kita membahas tentang sumber daya alamnya terlebih dahulu kita harus membahas dulu Sumber daya manusianya. sumber daya manusia seperti apa dulu nih. Nah, ini dulu yang mau dibangun sumber daya manusianya. Jadi kan seperti ini, Rizwan. Nah, artinya saya kait-kaitkan tadi dengan membuka ruang kepada masyarakat dan anak-anak muda itu. Iya. Nah, ini kan sumber daya manusianya yang ingin dibangun. Betul. Nah, ketika sumber daya manusianya sudah terbangun, maka secara otomatis sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pangkep ini kita bisa kelola dengan baik. Namun ingat, jangan pemerintah di sini hanya tinggal diam. Ya, Dia harus betul. sebagai hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai kontrol sekaligus sebagai pembinaan. Ya, untuk memberikan semangat juga. Betul. Untuk memberikan Jadi inovasi. betul. Jadi katakanlah seperti ini. Oke lah, di dalam dunia di daerah kita ini kan dikenal sebagai daerah yang 3 unsur ya. Ya. Ada dari pegunungan, dari daratan dan laut. Nah, di laut ini kita kenal sebagai nelayan. Ya. Nah, di sini kita harus lihat bahwasanya potensi laut kita ini besar. Ya. Nah, sumber daya manusianya ya cukuplah, artinya dia bisa menggunakan kapal-kapal untuk menangkap ikan kan. Nah, tentunya ketika ini hasil penangkapannya di laut oleh nelayan ini, ya pemerintah harus pikirkan itu pangsa pasarnya. Nah, pangsa pasarnya yang saya maksud artinya ketika nelayan sudah menangkap ikan, pangsa pasarnya disiapkan. Ini. Lagi-lagi kita berbicara soal sarana dan prasarana. Iya betul, pangsa pasarnya. Karena ketika kita sudah menangkap ikan, ini mau dijual kemana? Iya kan? Kalau kita menjual ke daerah lain berarti menambah PAD daerah lain. Nah, ini yang saya maksud. Nah, makanya lagi-lagi saya katakan, saya apresiasi setinggi-tingginya Bapak Bupati sekarang sadar bahwasanya potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pangkep ini cukup besar, Rizwan. Nah, itu saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan penuh harapan Pak Bupati ke depannya jangan hanya sekedar lisan. Jangan hanya sekedar ucapan. Tapi perlu diimplementasikan dengan cara membuka ruang-ruang itu tadi. Baik. Terima kasih, Bung Firman. Penjelasannya tanggapannya sangat detail sekali. Mungkin terakhir saya ingin meminta Bung Firman nih untuk memberikan saran ke depannya seperti apa. Ya. Sekaligus untuk penutup ya.
Jadi kemungkinan kedepannya itu kita akan kembali lagi dengan topik atau tema yang berbeda lagi. Iya. Tetap di Rizwan Channel tentunya ya. Oke, silakan Bung Firman berikan saran dan untuk penutup. Iya, baik, terima kasih Rizwan. Jadi saya dalam hal ini melihat apa yang dinyatakan oleh Bapak Bupati di sela-sela upacara Hartiknas kemarin yang ingin mengajak elemen masyarakat dan anak-anak muda khususnya untuk bersama-sama mengurangi kemiskinan. Bagaimana anak-anak muda menggunakan informasi teknologi yang sebaik-baiknya, ada inovasi, kreasi, dan semangat gotong royong untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pangkep. Namun, saya berharap juga di sini Bapak Bupati Pangkep atau dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Pangkep sedini mungkin harus membuka ruang dulu, membuka ruang untuk bagaimana menggait ide-ide atau kreasi, inovasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, artinya jangan hanya sekedar ucapan, sekedar manggil pihak-pihak terkait seperti wartawan, terus aktivis-aktivis untuk berdiskusi bersama, sehingga hal-hal yang perlu yang ada dalam gagasan-gagasan itu akan dikolaborasikan oleh pemerintah itu sendiri. Saya kira itu, Bung Rizwan. Baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa lagi di topik atau pembahasan berikutnya bersama saya Rizwan dan Bung Firman. Firman. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.